Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata bahwa hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama merenungkan tentang persoalan puji-memuji. Kita sebagai makhluk hidup memang seharusnya dan selayaknya memuji Tuhan, karena Dia adalah Sang Pencipta kita. Tapi persoalan ada pertanyaan seperti ini. Apakah memang Tuhan itu gila akan pujian? Apakah Tuhan itu makan pujian sehingga Dia suka dipuji terus-menerus? Maka dari itu berapa banyak dari kita ketika kita memuji Tuhan penuh dengan kemunafikan, tanpa kejujuran, karena yang penting bisa memuji Tuhan. Itu sebabnya ketika berbicara tentang memuji Tuhan pasti dikaitkan dengan lagu-lagu pujian. Apakah memuji Tuhan hanya melewati lagu pujian tersebut? Kita akan merenungkan dari Mazmur pasal 117. Adalah pasal terpendek dari Alkitab ini. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 117 ayat pertama dan kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Di dalam pasal ini diawali dengan haleluya, diakhiri dengan haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Maka dari itu kita perlu cari tahu mengapa pemazmur berkata sedemikian rupa. Kalau kita lihat di dalam pasal 116 dan di dalam pasal 118, di situ menceritakan tentang sebuah persoalan atau kisah kehidupan yang dihadapi oleh pemazmur. Kemudian dia mendapatkan kelegaan, dia mendapatkan kelepasan dari persoalan itu, dan di sini dia langsung memuji Tuhan. Berapa banyak dari kita pada waktu menghadapi persoalan dan lalu mendapatkan jalan keluar, kita suka berkata untung atau selamat, selamat. Tidak ingat kepada Tuhan. Itu sebabnya dari bagian ini kita akan menemukan dua hal menarik mengapa kita memuji Tuhan. Yang pertama, perhatikan di ayat yang kedua, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena kasih Allah hebat atas kita. Kalau kita belajar Alkitab, yaitu ketika Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, seharusnya dia bisa memuji Tuhan tanpa ada batasan waktu. Terus-menerus bisa memuji Tuhan. Bukan cuma melalui puji-pujian dalam bentuk lagu di gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sikap kita memuji Tuhan adalah dengan bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan cara lain, kita bisa mempersembahkan apa yang terbaik dari kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Memuji Tuhan bukan cuma ditutur kata, tetapi perlu juga dengan sikap hati. Itu sebabnya kalau seseorang sudah menikmati kasih Allah, disitulah dia harus memuji Tuhan. Ada berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Yang kedua, mengapa kita perlu memuji Tuhan? Di ayat yang kedua, bagian selanjutnya berkata, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jikalau kita sudah menikmati kasih, itu yang pertama, maka yang kedua adalah kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Sedang menunjukkan ketika Dia memberikan jaminan keselamatan karena kasih yang begitu besar, tapi setelah itu Dia tidak melepaskan kita, namun kesetiaan tersebut menyertai kita. Maka dengan kesetiaan yang ada, itulah pemeliharaan Tuhan, itulah perlindungan Tuhan. Disitulah Tuhan menjaga kita setiap hari, siang dan malam. Maka ketika kita mengingat tentang kesetiaan Tuhan, kita seharusnya memuji Tuhan. Maka ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, apa balasan kita untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan? Yaitu dengan memuji
Tuhan. Kita seringkali suka memuji suami, memuji istri, atau memuji pacar kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu manfaat atau keuntungan ketika berhubungan dengan orang tersebut, maka kita suka berkata, aduh cantiknya, aduh cakepnya, aduh bagusnya barang ini. Karena ada yang didapat dari itu, kita bisa memuji. Tapi kalau sampai suatu hari orang tersebut mengecewakan atau barang tersebut sudah rusak, apakah kita masih bisa memuji tentang keberadaan tersebut? Tidak lagi, bukan? Kita tidak lagi bisa memuji suami, tidak lagi memuji istri, tidak lagi memuji pacar, apalagi kalau sudah mantan pacar, atau memuji barang yang sudah rusak. Tidak mungkin, kan? Itu sebabnya seringkali kasus ini pun dibuat untuk Tuhan, dikenakan untuk Tuhan. Maka pada waktu Tuhan memberkati, pada waktu Tuhan memelihara, pada waktu Tuhan memberikan jalan keluar, kita suka memuji Tuhan. Tapi tatkala itu tidak kita terima lagi, apakah kita tetap memuji Tuhan? Itu sebabnya hari ini ingat dua hal penting supaya kita bisa konsisten terus menerus memuji Tuhan. Pertama, ingat kasih-Nya. Itu yang akan meneguhkan kita apapun yang terjadi. Kasih Allah tidak pernah putus-putusnya untuk kita. Yang kedua, kesetiaannya, yaitu penyertaan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita apapun persoalan kita. Itu sebabnya mengapa kita harus memuji Tuhan senantiasa tanpa berkeputusan. Salam hati gembira.